Hai, untuk teman-temanku yang harus kehilangan pekerjaan karena pandemi saat ini. Kali ini saya hanya bisa menyampaikan beberapa hal yang bisa saya bagikan kepada teman-teman. Podcast ini saya buat dengan harapan bisa memberikan inspirasi baru bagi Anda untuk menghadapi kondisi saat ini. Ya, saya juga seorang karyawan di salah satu perusahaan swasta. Tapi saya masih bersyukur ketika masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk tetap bisa bekerja. Tapi saya jujur sedikit khawatir karena saya bisa memikirkan saya bisa bernasib sama dengan teman-teman. Tetapi saya terus percaya bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kita jatuh sampai tergeletak. Oh ya, pandemik ini menutup fakta yang miris bahwa ada 7 juta orang yang harus terkena PHK massal di Indonesia. Data ini saya ambil dari cnbindonesia.com, rilis tanggal 7 Mei 2020, yaitu 15 hari yang lalu dari podcast ini dibuat. Itu data yang masih bisa bertambah kan, karena kondisi pandemi ini banyak perusahaan harus memutar otak untuk bisa survive dalam kondisi pandemik, di mana salah satunya adalah melakukan pengurangan jumlah karyawan dengan alasan tidak bisa membayar gaji karena pemasukan yang diterima pun sangat minim. Tapi kali ini saya tidak akan membahas tentang jumlah PHK atau apapun itu. Saya ingin membahas tentang apa yang bisa kita lakukan dalam menanggapi kondisi ini. Apa respon kita dalam menghadapi kondisi ini? Itu adalah pertanyaan yang sangat sulit untuk kita jawab tentunya hari-hari ini. Karena kita tidak bisa selamanya tergantung kepada bantuan pemerintah. Kita juga harus survive dalam kondisi saat ini. Memang tidak mudah untuk hadapi apapun hari-hari ini. Tidak mudah terpuruk bahkan menyerah dengan takdir yang harus kesulitan ekonomi, sahabat. Pemerintah bahkan harus memutar otak karena angka kemiskinan sangatlah meningkat. Belum lagi di tahun 2020 juga pasti ada memiliki tamatan atau lulusan yang baru yang pasti menambah jumlah pengangguran yang ada di Indonesia. Buat sahabat-sahabatku semua, saat ini kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk mereset ulang hidup kita dari nol. Mulai dari paling bawah loh. Kesempatan yang Tuhan berikan, sahabat, janganlah engkau sia-siakan karena egoisan kita hari-hari ini. Yang ada hanyalah kita akan menyalahkan pemerintah karena dianggap tidak becus menghadapi atau mengatasi pandemi ini. Kita akhirnya hanya bisa mengeluh. Tapi mulailah untuk berbenah apa yang masih kurang dalam diri kita saat ini. Perbaiki dan tingkatkan yang masih kurang dalam diri kita. Banyak pelatihan yang tersedia kok. Banyak sumber pengetahuan yang bisa kita serap. Dan banyak peluang usaha yang bisa kita geluti. Tapi kadangkala kesempatan itu hanya akan menjadi wacana karena 1000 alasan yang membuat kita tidak bisa bergerak untuk maju. Ada fasilitas yang pemerintah berikan lewat bantuan prakerja untuk kita membutuhkan peningkatan kemampuan atau skill. Tapi kita hanya memilih untuk menunggu insentif saja. Tidak mau belajar, tidak mau meningkatkan kemampuan sama sekali. Ingat sahabat, apa yang kita terima saat ini berupa insentif tidak bisa untuk sampai badai ini berlalu. Bahkan badai ini pun di puncaknya kita sudah kehabisan amunisi. Mulailah untuk menentukan saat ini akan tetap menjadi karyawan setelah pandemik atau akan berubah menjadi seorang wirausaha. Jika berusaha, mulailah
untuk mengasah skill usaha yang kita miliki. Dan usaha apa yang akan kau geluti hari-hari ini? Tentukan dari sekarang pilihanmu. Dan jika Anda tetap memilih untuk menjadi seorang karyawan atau tetap bekerja, mulailah untuk menilai apa yang bisa kau tingkatkan saat ini. Jangan puas dengan kemampuan yang Anda miliki saat ini. Sebagai contoh, bagi teman-teman saya yang bekerja di dunia industri pariwisata, mungkin ini bukan hal yang mudah untuk mereka lewati, karena kita tahu dampak terbesar jatuh kepada teman-teman dari dunia industri wisata. Ini adalah saat yang tepat bagi mereka atau kita untuk melatih skill kemampuan bahasa asing mungkin. Jika sudah menguasai, ya gak ada salahnya untuk ditingkatkan. Jika belum, ya mulailah belajar dari saat ini. Saya tergabung dalam sebuah pelatihan yang mengajarkan saya untuk bisa menggunakan bahasa Inggris dalam dunia wisata, tour guide, dalam pelayanan atau apapun itu. Saya memang bukan di bidang pariwisata, tapi saya mau belajar untuk mengupgrade diri saya. Karena saya percaya dengan saya mengupgrade diri saya mampu untuk survive dalam kondisi ini. Selain itu, dengan fasilitas yang semua sudah menggunakan sistem online, saya rasa juga membuat kita lebih fleksibel karena tetap di rumah tanpa harus kemana-mana. Karena semua menggunakan sistem virtual aja dong. Tapi semua itu kembali kepada diri kita kok. Kalau kita mau bertumbuh, saya rasa kondisi apapun yang kita lewati akan semakin indah karena kita mau menjalani proses ini dengan baik dan bermanfaat. Sekali lagi sahabat, tidak ada seorang pun yang mau dan siap menghadapi perubahan yang drastis hari-hari ini. Tapi hanya orang-orang tertentu yang mau dan bisa memberikan respon tentang apa yang terjadi saat ini. Tentu dengan respon positif dan untuk membangun, bukan respon-respon yang negatif. Terima kasih untuk sahabat. Selamat berjuang untuk kita semua. Selamat menempuh new normal yang mungkin akan kita lewati hari-hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan apa yang menjadi podcast saya hari ini. Sampai jumpa di seri yang kedua. Tuhan Yesus memberkati.